Tapi bagusnya itu kalian bisa maksimalin. Ya, kayak itu, Pak. Itu kreatif. Itu maksimalin itu kayak ini lampunya kodong kasih yang kuliah. Hal yang Dana tahu ji orang. Iya. Sampai karena kita anak-anak sebelum adik itu sombong sekali di. Iya. Dan lu tau nggak celana dalam gua? Kenapa? Krokodil. Itu terus Dan itu tuh sobek-sobek tau gak sih semua? Masa Sumpah. Krokodil itu yang buaya tuh? Iya. Dimakan sama buayanya itu jadi robek Pak Eca. Lucu. Boleh, Saka. Saya Tomeng, saya Abu, Saya Iwan Coy. saya Zakaribo. Kami dari podcast Parejo. Ya, kembali lagi bersama kami, coy. Bersama podcast Parejo. Di sini kita kedatangan Reza Pahlawan. Jangan dulu sebelum ini, kenapa ini cuma begini doang? Emang kita nggak ada monitor itu untuk melihat muka-muka kita? Nggak ada ya? Nggak ada sama. Ini belum apa-apa. Ada Pak Eca kodong, ya Allah. Apa-apa sudah makan. Tolong tamu kali ini jangan dibongkar Iya. semua karena nggak enak juga. Belum. Mulai Baru kasihan kita studio kita. bukain. Kalau untuk lihat muka aja nanti kami beli cermin di alas. Tapi jujur sih, ini studio kalian sih maksudnya ya, ini studio paling standar sih ya. Tapi oke lah, topat Pak, oke Layak. lah. Oke. Layak sih. Layak ya. Layak huni lebih tepatnya. Banyak orang sewanya Lebih ini Pak tepatnya Eca. layak huni karena gue lihat sih. Tapi sesuai sih muka-muka kalian. Iya. Pak Eca memang. Nggak cocok di sini tuh, nggak cocok kayak mahal ini, nggak cocok di sini nih diundang. Jangan samakan dengan studio Bapak. Iya. Iya, tapi Karena kan memang- ini kan ya ini namanya merintis. 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 Makanya para sponsor-sponsor kalau datang di sini itu ya kalian Support. tuh harus support lah. Mereka itu punya bakat dan lain-lain. Mereka juga punya followers yang sangat banyak. Apa salahnya sih disupport? Lampu kayak diganti, ini kayak lampu. Kamera kayak ini, gua ganti kamera lu satu itu kayaknya. Oh my god. Serius Kamera Peca. apa Pak? Kamera apa Pak? Gua kasih Sony A73. A7. Boleh nggak? Dia bisa nggak? Dengan senang hati. Sekali dong, Pak Eca. Ini baru, Pak. Sekali dong. Sore Iya, nah, masa? yang Saweria tutup Mina. Iya. ada. Dan kita ada Saweria Peca. Iya tapi jujur loh, gue datang di sini tuh diundang mau dibayar, ya kan? Lu mau beliin gue tiket doang. Kan? Iya, iya, Tapi betul. karena tiket gue bisnis, Ya, lu jadi nggak mau. kurang mampu anak-anak. Kurang mampu ya mampu. udah nggak usah lah. Gue datang ke sini aja lah. Bukan mau bantuin sih sebenarnya, cuma karena saya melihat kondisi. Iya. Terima kasih sudah pengertian Peca. Prihatin kurang Prihatin kondisinya gue, ya. sumpah. Tapi kalau Pak Eca taksir ini berapa kalau orang placement misalnya? Taksirannya Pak Iya. Eca. untuk iklan di sini, Iya, kira-kira. Melihat enggak tergantung. Apa namanya ini YouTube. YouTube. Subscribernya berapa? 13.000. 13.000. 13.000 untuk wilayah Makassar itu tuh sudah sangat besar. Oke. Iya. Nah, gua tanya, itu lu base apa namanya orang nonton itu berapa sih? 10.000-an bisa. lebih. Iya, 10.000 lebih. Ada nih 30.000. Ada 30.000 lebih. Tidak pakai buzzer kok, Ji? Tidak, bisa diperiksa. Suruh YouTube Kita buka kan langsung. di YouTube baru juga, Datanya. tapi di nama kita di Instagram sudah legenda juga kita. Tapi yang Ini berdua selebgram awal-awal ini Pak Eca. Ya dari 15 detik. Saya Nah, sombongkan tahu. sendiri. yang series kan 100.000. Iya. Iya. Oh iya, kita punya series juga toh. Seri. Iya, Paris 100.000, 200.000. Iya. Terus kenapa orang nggak mau iklan sama kalian? Kenapa? Karena dia bodoh semua. Dia tidak bisa melihat peluang. Oh, sebenarnya nggak bodoh atau kayak gimana? Mungkin kalian kurang meyakinkan kalian. Iya, itulah. Ya mungkin kalian mahal kali bayarannya. Iya sih. Iya Mahal ya. Tidak juga. Ini Nah, sekarang kebalik nih. Sekarang gue datang di sini bukan untuk sebagai tamu ya. Gue sekarang sebagai Oh dia yang host. tanya-tanya. Oh, dia yang mata Saya jadi Boleh. Ini saya jadi host ya. Ya. Jadi saya gimana ya? Mungkin gue lebih dikenal kali ya di seluruh Indonesia dibanding kalian. Betul. Kalau kalian tuh cuma ya kisaran Makassar. Filmmu saya tidak laku. Iya. Kalau liquidku kan laku. Betul. Ada nih kalau sombong kan anak. Iya, coba Iya, film Sorry, gue Beca. lebih laku. Saya potong. Jadi episode sebelumnya ini anak sombong sekali. Ini kita tidak bisa sombong. Iya, makanya. Memang juga Sorry udah nih. bisa. Tapi kita sama-sama orang kreatif Iya. dan jarang loh orang-orang kayak kita ya kan. Ya contohnya lu harus bersyukur.
lu dikasih muka kayak gini kan. Iya. Ya lu jangan putus asa lah. Iya. Ya kan kalau orang lihat muka lu jelek tapi kalau dia tahu kalau lu bisa apa-apa. Karakter, Pak. Karakter. Nah, ini kan gue tahu nih kalian tuh talent-talent yang sangat luar biasa dari Makassar ya. Hampir semua orang tuh kenal lu dan bahkan gue pernah jalan bareng sama lu dan orang tuh minta foto. Biasa tuh bercanda, biasa gitu yang itu biasa gitu. Ada yang biasa gitu, Iya. orang lewat lihat-lihat. Iya, gue juga dulu seperti itu, ya kan, ya. Tapi itu kan satu kebanggaan ya, apalagi gue bangga loh berteman sama kalian. Iya, Ya kan, kami gua juga bangga. Bangga. Tapi yang gue herannya, ya kan, kalau gue lihat kan iklan-iklan kalian tuh kayak ada yang Indomie, Megami ya kalau nggak salah. Megami. Ada iklan elektronik, apalah segala macem. Itu kan jatuhnya sekali shoot ya, sekali shoot ya. Kenapa sih sponsor-sponsor lain tidak mau masuk di YouTube kalian? Apa faktornya? Saka jawab. Saka dulu jawab. Saka. Perkiraanmu. Apa? Menurut tak? Iya. Iya. Menurutmu ya? Menurutmu. Kenapa nggak mau masuk sponsor? Tempat. Apa tempat ini? Tol lebih jauh. Bagus tempatmu, Tempat, Jauh, karena jauh. Jauh apa? Ini tengah. Pasang di sini logo Saka. Karena apa ya? Karena kayaknya belum terlalu dilirik. Iya. Karena ini Karena baru, nggak bisa Pak. dipungkiri, ini baru nih Pak, Baru jalan podcast baru ini, Pak. Bulan Anak bayi, bulan. umuran anak bayi lah ini barang. Di Spotify kita banyak, 60 episode lebih. Ini Iya. baru 6 apa 7? 7 bintang tamu. 7. Iya baru, dan memang fokusnya kita memang Kalau belum- saya rencanain nanti saya pindahin gimana? kemana? Ada, tenang. Ke jalur Gaza. Saya pindahin. Serius? Saya Karena pindahin. terserah ini, Kalau lu mau, gue bisa pindahin. Serius, sih. boleh. Tapi tidak dalam waktu dekat. Iya, enggak masalah Pak. nggak apa-apa, Enggak masalah. Kamera Studio lagi dong juga. kan? Iya, Studio kan? udah signi itu. Ini apa? Ini apa chat ya? Iya. Nggak apa-apa Ji, aman Ji. Iya. Saya pindahin nanti mungkin Serius, biar Pak? orang bisa parkir. Karena hubungan sih memang Apa aja? Iyalah. Tapi dikasih tempat, Pak. susah banget. Apa? Iya, orang datang di sini tuh harusnya cocoknya itu naik motor sih lebih tepatnya. Lu bayangin kalau lu undang Pak Wali Kota apa segala macam datang sini, ya nggak mau lah Pak Wali Kota, wajar lah. Iya. Satu sisi masa Pak Wali Kota naik motor atau nggak pejabat-pejabat, ya kan? Nggak mungkin kan naik motor, ya kan? Tapi ya gimana ya, gue sebagai temen gue sih selalu support kalian ya. Ya tolonglah, maksudnya kita gue sebagai anak Sulawesi ya dari Iya. Sulawesi. Iya. Gue tuh sangat suka entertain dan menurut gue kalian tuh talent yang luar biasa. Tapi sayang banget sih kalau alat-alat kalian yang kayak begini ya. Tapi bagusnya itu kalian bisa maksimalin. Iya. Kayak itu, Pak, itu kreatifnya. Itu maksimalin itu kayak ini lampunya kok dong kasih yang itu dia. Ya, hal yang Dana tahu ji orang. Iya, Ya, iya. sampai karena Nggak kita usah. anak-anak sebelum ada itu sombong sekali di. Iya. Iya. Ini kayak udah. Nih, boleh nggak sih? Macam Parecu ya. Mari liquid. Iya, Mari By liquid. Dari Hasilnya. Ini, Pak. liquid. Oh, Sabun saya nggak mau tamu. bahas ini dulu. Oh ya belum. Oke. Yang saya mau bahas itu adalah begini, seperti ini. Tolonglah buat para sponsor, mereka tidak butuh baju yang keren kok. Mereka tidak butuh, Kayak hancur sekali Ki. mereka tidak butuh makeup artis atau segala macam. Mereka cuma butuh peralatan Dan biar. tempat yang layak. Iya, tempat yang Layak. ya, mereka butuh tempat, mereka butuh kalau tempat mah nggak apa-apa lah, tapi kasihan sih kamera. Tapi jujur sih, pertama kali gue datang sini gue sedih karena dari dulu gue pengen podcast di sini. Lu tau nggak alasannya kenapa selalu ditunda? Karena Apa? dia bilang kameranya lagi dipakai. Lah, kamera lagi dipakai, maksudnya apa? Kamera lagi dipakai itu apa? Itu kan kamera lu ya? Iya. Katanya, maaf Pak Eca, kamera pinjam. Tapi setelah gue tahu, gue telusuri ternyata pinjam dan gue tadi sempat ngelihat chatnya. Iya. Chatnya waktu dia minjem kamera, tolong dulu sebelumnya. Ada tamu dari Jakarta mau podcast. Udah saya Ternyata betul. bongkar detail begitu. Iya. Pak. Nggak apa-apa. Gue tidak menjual story kalian atau enggak gue tidak menjual biar orang tuh kasihan sama kalian. Tapi kalian itu memang harus disupport. Iya. Kalau gue, ya gue datang sini gue nyumbang kamera ya, bukan berarti gue di sini personal branding, no. Tapi memang Betul, tempatnya disumbang. personal branding. Tempatnya di sini. Iya kan, tempatnya personal branding. Kalau gue sih lebih untuk mensupport aja. Ya udah, silahkan kalian apa temanya. Kembali saya sebagai tamu. Makasih Oke. banyak Pak Eca. Terima Makasih kasih. banyak Pak Eca. Tapi Teman-teman, itu sebenarnya tadi dulu brief nah.
Kamera pinjam. Kamera pinjam. Jadi yang bertanya siapa sih beliau ini? Jadi beliau ini adalah Bukan sembarang beliau. bukan sembarang beliau. Beliau ini yang Kayak Pak Balo, Pak yang Mogo. punya liquid parecu sepenuhnya. Ya. Oke. Pak, tapi kenapa kita tertarik memang? Enggak begitu. Enggak begitu. Lagi. Hilang. Lu biarkan dulu 3 detik. Ya, baru Biarkan. masuk, timing. Baru lu masuk timing. Ulang Ya. Pai. Ulang kau. Mulai kau. Tempo. Oke, jadi yang belum kenal beliau ini itu Pauli di sini. Maaf ya, maafkan teman saya lah. Oke, kita mulai. Jadi yang belum tahu beliau adalah yang punya liquid parecu. 1, 2, 3 masuk. Pak, tapi kalau boleh tahu, kan dari sekian banyak ini artis-artis daerah. Kenapa Pak Recu Pak yang tertarik untuk bikinkan liquid? Ya. Sebenarnya begini, parecu itu kan dulu kan sebelum ada liquidnya kan memang tidak ada parecu. Kalian kan ini. Ya. Ya kan? Ini kan baru yang namanya bikin grup yang namanya parecu kan. Iya. Kalau menurut gua, kalau ada 4 kekuatan dijadikan satu, anggaplah kalian sekarang jadi Power Rangers kan? Avengers. Avengers. Power Rangers hitam itu Pak. Ya Yang kan? terakhir datang. Ya kalau menurut gue sih untuk ya biar kalian bareng-bareng lah naiknya, gitu kan? Bareng-bareng naiknya bukan berarti gue support kalian atau kayak gimana ya. Kita itu namanya itu kerja sama sih. Nah gue suka sama kalian Pret anjir. Suka, alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba Nena suka tidak ada ini. Iya. Karena kalian sangat berbakat dan menurut gue itu sangat menghibur lah, terutama buat kalangan Makassar dan bahkan di luar Makassar juga. Dan gue sukanya karena budaya Makassar kalian bisa bawa ke Mancanegara. Ya. Sama satu hal Apa? yang tidak pernah kita dapat pasti di tempat lain. So yang Private show. Private show kita. private show-nya luar biasa. Itu kan tidak ada di tempat lain. Ya betul. Tidak ada. Kayak tidak mungkin dapat di tempat lain. Hospitality-nya, anak. Itu Layanannya Nana. Iya. Hospitality luar Istilahnya apa? Welcome drink-nya. Excellent service. Istilahnya itu. Ya, benar. Semua tamu disambut begitu. Ya, serius dulu. Jadi gue tuh kayak gini karena gue melihat mereka itu ya luar biasa ya. Ya apalagi mereka juga udah pernah membintangi film, ada filmnya ini yang sudah terkenal yang kejual mungkin ratusan ribu tiket dan ada juga ini bermain film meskipun tidak laku ya sebenarnya. Dan ini Tidak laku, ada Ji. stand up comedy Iya. yang tidak pernah lucu kalau menurut saya. Justru karena dia tidak pernah lucu, akhirnya jadi lucu. Lucu, Kan? betul. Garing, karena kan garing itu Garing, kan lucu. ya. Ya, itu. Guys seperti itu. Jadi saya tuh maunya, tujuan saya sih sebenarnya tidak mencari keuntungan di produk ini. Karena jujur, membayar mereka itu mahal-mahal kalian itu. Mahal-mahal loh. Jadi keuntungan saya Tergantung kalau misalnya mengurangi keuntungan maksud saya. oke. Itu dia tidak mencari keuntungan banyak. Oh, iya, Jangan mengurangi. salah. Jadi mengurangi keuntungan, tujuan utamanya itu adalah gimana caranya saya mendistribusikan mereka dengan saya menyetujui nih muka-muka jeleknya mereka yang ada dipajang di sini. Iya. Muka-muka jeleknya mereka tuh dipajang di sini sampai dilihatin para vape store dari seluruh Indonesia. Iya kan? Tujuannya itu kan sebenarnya. Jadi muka lu ini kalau datang ke orang belanja liquid parecu, paling dia bertanya-tanya, siapa ini binatang, Pak? Ini apa kanjeng pelacak? Dan itu pernah kejadian Peca. Jadi kita Iya. pergi berkunjung di vape store Jakarta. Ya. Nah ini Iwan lah, sengaja dia. Itu liquid parecu. Dia sengaja kasih lihat mukanya tuh, di anunya tuh. Tapi nggak ngeh juga. Enggak ya. Nggak ngeh juga. Tapi ya namanya proses kan. Iya. Namanya proses pelan-pelan. Tapi orang udah pada kenal sih parecu itu apa karena ya bisa dibilang produk ini sangat best seller sih. Seriusin, Peca. Best seller, sangat best seller. Seriusin Pak. Best seller, benar. Bisa bilang best seller dan itu daerah-daerah kayak Bali, daerah-daerah Jawa, Sumatera itu sangat diminati banyak orang sih. Karena ya flavor yang gua keluarin juga kan spesial buat kalian. Iya, betul. Ya. Gua kan nggak sembarang. Betul. Kalau gua sembarang, gua bikinin dulu liquid pisang karena gua ngeliat lu terinspirasi gua. Makanya gua nggak bikin pisang. Padahal waktu lu datang di rumah gua nih, Iya. Pak bisa kerjasama bikinin saya liquid, bisa. Tapi di otakku cuma satu, pisang. Bisa. Karena gua kasih makan pisang. Jadi gitu, jadi gua nggak bikin ya. Udah gua bikin spesial.
Dan tujuan utamanya sih sebenarnya itu memperkenalkan lah. Ini Pak Recu loh, ini temen gua dan ini dari kampung gua. Lo harus tahu mereka itu punya jiwa entertainnya itu yang beda daripada yang lain. Maksud gua tuh seperti itu. Dan sekarang kan udah ada Pak Recu Liquid dan mungkin nanti teman-teman yang ada di luar Sulawesi atau dimanapun itu bahkan di mancanegara kan YouTube kan internasional ya bisa ditonton. Ya bisa lah lihat kelakuannya mereka, di situ mungkin nanti ada Instagram kalian, ya mereka lihat konten-konten kalian. Dan saya berharap banget para produser film yang ada di Jakarta bisa kali dicomot anak ini satu-satu. Iya, kenapa tidak? Empat langsung. Ini sudah ada filmnya, Pak Cak. Ya, berdua Bojo kan? apa? Jodoh Tiga tiga bujang. Kapan? Tanggal Tanggal 26. 26. Tanggal 6. Ya. Star Itu Vision siapa? langsung. Star Vision. Wih, ya tahu waktu itu udah Mbak Yul. Dulu terus turun Mbak. Iya, sama. Iya, sama. Iya. Oh iya, Star Vision Udah Mbak juga. Yul. Ah, saya kan? Baru kok di dunia perfilman. Iya, baik. Baru kok. Tanggal 26, jodoh 3 bujang. Jodoh 3 Tiga bujang. Lu Nikah baru kembar. Nikah kembar. Nikah kembar, Pak. Dia Wah. Mas ini. Lu nikah kembar? Tidak, bukan saya, Pak. Saya di situ jadi orang gantengnya. Iwangnya sama gitu. satu. Oh luar biasa lah. Berarti sama-sama sudah bermain film. Berarti berarti dia sudah punya kualitas. Mereka udah punya kualitas. Jadi Tidak apalagi. tinggi, Pak. Ya, karena kan itu hari memang Iya. waktunya bila ditanya Iwan tuh berapa harganya sembarang yang penting main film. Dia Betul banyak kali muncul. iya. Tidak, Pak. Scene-nya banyak, scene-nya. Scene lu banyak ya. Lumayan. Biar gratis yang penting main. Iya, yang Tidak Kau tong begitu, tidak tong begitu dibayar. Oh ya nggak apa-apa lah ya. Itu yang dibayar tidak dibayar pun kan yang penting dilihat orang kan itu yang paling penting. Kalian butuh media, kalian butuh panggung, benar gak? Oke, apalagi pertanyaannya? Oke. Beca, itu kan orang penasaran. Kita ini sebenarnya orang asli apa? Iya, kita bilang tadi Sulawesi. Ya pare-pare lah. Pare-pare. Masa Bugis dicoba kalau memang. Apa? Kau tanya bahasa Bugis Pancing, apa? Pak. Pancing. Pancing. Kenre kipole denre. Boleh kenangnya si Runtuh tahu ya. Bagaimana, bagaimana? Belok kacem mah digagahain lah. Oh, boleh kak, si Runtuh makunre melo ke COD. Maksudnya itu COD itu kita beli barang. Enggak lah bercanda itu mah. Ya. Ke PlayStation Ribolana gilang. Itu kan dari asing, Pau-pau. boleh pena ipang. Boleh. Bahasa Bugis, Pak. Aja mau ke pau-pau. Oh berarti saya ke percaya. Jakarta umur berapa Pak Cak? Saya Merantau. itu umurnya tuh rantau di Jakarta itu setelah saya lulus SMA. Setelah lulus SMA. Iya, masih ada baju coret-coret. Saya buka, saya langsung meminta pembeli tiket. Ah, betul ini. Serius? Sama siapa Ki di sana berarti di Jakarta? Dulu ada kakak lah. Iya. Sedih ya yang sedih-sedih. Kenapa memilih ke Jakarta dulu awalnya nih? Karena saya ini anak band dan saya ini penulis lagu, saya musisi. Oh, bukan berawal dari Liquid ke Jakarta. Iya, jadi industri musik itu kalau lu anak band, kalau lu cuma di pare-pare, ya lu begitu-begitu aja. Iya. Makanya saya terbang lah di sana. Ternyata di sana jadi bambung, Kak. Apa Pengangguran. Pengangguran. Itu Bugis asli nih, Bugis Pride itu. Berapa lama Ki ngambang di Jakarta Iya, sehingga iya, kita mendapatkan jalan ternyata di Liquid jalan hidup saya. Floatingnya itu ciflot. Iya, iya. Ya, Kita urut ya. kita urut, kita urut. Sampai Jakarta tamat SMA. 2000. Hari apa itu? Jangan Marina. Marina. Pokoknya intinya Jakarta itu 2007. 2007 itu masih mencari karir di industri musik. Jadi waktu itu kan zamannya band-band itu kan lagi top-top semua tuh. Entahlah itu ada Angkasa lah, Merpati lah, Simpati. Wah, iklan ya? Bayar gak? Tidak apa-apa. Pancingan. Pancingan. Iya, memang di tahun 2007-an Iya, itu. entah itu hijau daun apa segala macam. Jadi gue semangat dong karena gue ngerasa karena kayaknya gue juga bisa seperti mereka karena ya gue juga yakin kalau karya gue juga lebih bagus daripada mereka. Iya. Kayak gitu kan. Akhirnya gue pede. Yang masalahnya itu adalah kenapa gue agak tidak bisa masuk ke industri itu karena jujur waktu gue ngeband di Pare-Pare itu gue tuh ada 5 orang yang namanya ngeband ya, 5 orang ya. Pas gue mau berangkat, kita tuh udah janjian mau berangkat, tapi mereka nggak bisa semua karena ya basicnya mungkin orang tuanya tidak mau anaknya itu di sana nanti itu luntang-lantung. Dia pengen jadiin anaknya semua PNS. Ya. Ya udah, jadilah mereka semua PNS. Bener-bener. PNS Betul. Ada yang PNS. Iya. Ada pegawai bank apalah segala macam ada. Akhirnya saya datanglah di sana merantau. Sendiri. Cuma kita yang ke Jakarta. Iya, susah banget nyari anak bandnya. Lo bayangin. Berarti ke sana kini baru kita mau cari personel lagi. Iya.
bener-bener gue nggak bener-bener nggak punya Kan temen udah ada segala memang. macam. Ya udah gue akhirnya mencarilah teman-teman yang tidak bisa ngeband, karena kalau kita mencari orang yang sudah punya skill, dia tidak bakalan bisa melihat, memandang lu siapa kayak gitu kan. Iya, egonya. Ego. Itulah, dan pada akhirnya gue ngeband ya, ketemulah anak bandnya, kita bikin demo, kita kirim ke label musik ya. Demo di mana Pak Eca? Demo di depan ini, gedung DPR. Senayan. Masalah itu Peja nggak respon. Depan DPR. Demo di depan ini. Ini dibilang Gedung tektokan, DPR. ini bilang tektokan. Tektokan, iya benar tahu kan. Iya, nanti kita MC bisa nanti kalau ada job ke Peca. Kita MC. Kita sama MC. Bisa dong. Ya, Dia yang bikin kalau dia acara. bikin acara kau James. Jadi gitu, jadi memang sudah tidak ada masa depan di musik ya. Terus habis itu kan ya era musik itu cepat banget berputar ya, dari band ke boy band. Muncullah Smash, muncullah apa, akhirnya industri musik itu lama-lama hancur, penjualan RBT juga udah langsung gimana, kaset udah dibajak semua. Akhirnya frustasi lah, ya udah pengen pulang, itu kondisi keluarga juga lagi hancur-hancurnya. Pokoknya gue tuh miskin gini. You know miskin? Iya, I know. Ini. Wajah-wajahnya. Ini Wajah-wajahnya. Ini Orang-orangnya. tanggal 20 ini mau tagihan KPR kan? Iya, itu parah banget sih keadaan gue tuh waktu itu tuh nggak tahu. Pelakunya. Inilah. Mas, berarti orang nol ini tidak ada. Minus bro. Kalau orang bilang nol kan itu kan Pertamina, Iya. SPBU ya, Iya. Iklan lagi, mancing. Mancing. Masuk lagi. BUMN masuk. Iya men. Jadi gue tuh nggak tahu lagi mau pulang juga, minta duit, Bu beliin saya tiket, nggak apa-apa lah, kapal laut aja nggak apa-apa lah ya. Ya ibu juga nggak punya uang ya. Dan sedih sekali betul-betul. Ya. Lu percaya nggak? Ini gue percaya. Lu percaya nggak? Gua itu sabun sama sampo tuh sama. Dulu digabung begitu. Iya, lu tau kan sabun. Yang mana yang jadi sampo, yang mana jadi turun. Kalau sabun kan oke, turun lagi. Berarti sabunnya naik. Ini anggaplah ini sabun. Iya. Ini sabun batangan. Lu Iya. tahu sabun Lifebuoy? Iya. Iklan lagi, mancing. Iklan, sabun. Lifebuoy kan. Gue pakai badan gue pakai juga ini. Ada di tahap itu. Ada lah. Dan lu tau nggak celana dalam gua? Kenapa? Crocodile. Ih, bagus itu Pak. Bagus. Tapi gue cuma punya 3. Itu terus Dan itu tuh sobek-sobek, tau gak sih semua? Masa Sumpah. Krokodil itu yang buaya tuh. Iya, Dimakan sama buayanya itu jadi robek Pak Eca. lucu. Oke. Lucu. Saya kira Pak Eca, kita ada memang orang sudah Ya, berada orang nih. berada. Tapi ternyata setelah saya dengar, ternyata ini menyentuh ini Enggak juga. lah. Ini bisa dibilang tuh apa ya? Gue tuh orang susah, kalau gue orang berada pun gue nggak bakalan seperti ini. Apa yang buat Eca kuat seperti itu? Jangan sih kayak yang kemarin ya, Kalau mau menangis tadi. Tidak. Enggak, ini gue tuh strong coy. Gue Iya, strong, Pak, gue strong. betul. Gue tuh lebih menangis ketika gue melihat lu manggung. Pak, tapi kan ke situ karena musik. Kita coba apa di situ? Usaha apa untuk musik? Pokoknya Festival intinya tuh di saat gua hancur lah, bisa dibilang dia berada di posisi bawah lah. Gua nggak tahu harus ngapain, mau pulang juga malu atau orang tua juga takutnya nggak bebanin. Akhirnya gua itu boleh gak sih gue ceritain tentang Dengan senang hati Pak Eca. Ini yang ditunggu ini paling penting sih, mungkin ya nggak tahu ya, ini tentang agama ya jatuhnya ya. Jadi gue tuh sering banget sakit ya, mungkin karena gue kurang protein, makannya juga Indomie juga udah hebat banget gitu kan. Dan gue itu memang tujuannya musik, dan gue cuma bisa bekerja di musik doang. Dan gue nggak punya skill A, B, C dan nggak ada bener-bener sama sekali. Gue taunya cuma nyapu apa segala macam kayak gitu. Gue nggak ada skill namanya bisnis lah apa. Dan di kala itu ya, di kala ya kan udah lama ya, wajar. Di waktu itu, gue tuh lagi sakit. Jadi malam tahun baru nih, bayangin coba, lu malam tahun baru lu nggak bisa ngerayain kalau lu sakit kan. Itu maksudnya, wah malam tahun baru itu sesuatu yang kita tunggu setahun loh jatuhnya kan. Ya udah gue sakit, gue tidur itu jam 10 malam karena gue udah meriang kayak gitu kan. Gue minum Panadol. Ini sumpah demi Allah, aku nggak bohong. Nih ceritain, tiba-tiba aku tuh ada kayak
gini loh, dibangunin loh ini Iya. mistisnya ya, mistis. Mistisnya. Ada yang pernah bahas mistis di sini? Belum. Pertama. Gua kan mistis, tapi ini real, Iya. ini real ya, sumpah. Kita kan juga di Bugis itu kan ya masih kuat yang namanya mistis. Betul. Tapi ini mistis yang positif yang gue ceritain. Jadi gue tuh sangat pusing banget meriang kayak gitu, tiba-tiba mimpi atau enggak ngedenger suara yang kayak gini. Dia bilang kayak gini, kau berdoa di saat orang tidak mengingat Tuhan. Tahun baru itu. Nah, jadi pas saya bangun, saya kepikiran dengan ucapan yang tadi atau nggak di mimpi tadi, gimana ya? Maksud ucapannya itu apa dan lain-lain kan kayak gitu. Oh, logika kan? Gue anaknya logika banget. Oh gini. Jadi orang lagi main petasan-petasan. Lagi happy aja semua. Satu Indonesia main petasan, tidak ada yang berdoa. Anggaplah kayak gitu. Iya. Semuanya merayakan. Gue datang sholat 2 rakaat di situ. Gue meminta tolonglah gini nih keadaan gue kayak gini mengeluh lah apa segala macam dan minta petunjuk lah apa. Dari situ gue tuh kepikiran gimana caranya gue harus bisa sukses. Gue kerjain apapun itu, entah itu gue jualan apapun, jualan apa. Lu percaya nggak? Gue pertama kali dagang itu gue jualan parfum. Parfum itu harganya 20.000. Ya kan, gue naik kereta, modal gue itu cuma berapa gitu, 100.000 naik kereta dari Depok ke ASMK, ada namanya ASMK di daerah kota gitu kan. Gue datang di sana, gue beli parfumnya, gue foto karena waktu itu gue udah ada BlackBerry dikasih lah pemberian sama orang. Gue foto, gue posting di Facebook gue, kebetulan Facebook gue dulu tuh isinya anak band, jadi gue hapus semua tuh. Gue posting, terus tuh nggak komennya di bawah, Dek, tuh kamu tipu sih. Oh iya. Apa Bang? Artinya itu lu nggak nipu nggak? Karena rata-rata kan orang perantau dari sana datang ke Jakarta itu rata-rata kan ya S, ya you know S, PT halo gitu kan, kartu halo, Iya. mancing, Mancing boleh. Halo masuk. ya kan. Jadi dia tuh teman itu padahal yang komen itu sebenarnya orang gue kenal, bisa dibilang ya deket lah, nggak nipu nggak sih ya, gue bilang ya bodo amat lah. Akhirnya ada yang beli, abis itu beli, disitulah ya kan dikasih rezekinya, abis itu padahal itu nggak ada untungnya loh, soalnya uang makan ke sana itu udah nggak ada untung. Parfum ini Pak Cak? Iya, Parfum. Hah, ini udah tadi bahas parfum orang. Abis itu gua ngeliat orang lagi jualan kayak kosmetik, gue jualin. Yang beli itu adalah orang Sulawesi semuanya. Oke. Pak, ini kita jualannya kayak asongan begitu atau bagaimana? Enggak dong, gua cuma beli kan ini kan udah digital. Jadi nanti kayak di pasar segar orang bawa parfum di kita. Iya, udah digital gitu. Dulu kan ada zamannya tuh apa namanya, share pin BB kalau nggak kan. Broadcast BC. Ya, BC kayak gitulah kan. Ya udah dari situ nyangkut. Akhirnya gue jualan jam tangan KW itu nggak. Oke. Jam tangan KW. Dari parfum ke jam Sekarang tangan. Lu jangan ketawa teleso. Tidak Ji Kodong, tidak Ji. keluar aslinya. Iya. Kenapa? Asli ke jam tangan. Itu jam tangan Casio paling murah yang kau pakai. Berapa dulu harganya itu Pak Cak? itu mah 125.000 aslinya. Cukup ya. Jadi gue jualan itu kan, habis jualan itu tapi nggak langsung begini. Kita di sini lagi tiba-tiba turun lagi. Mungkin karena dulu itu oversupply ya kan barangnya, akhirnya yang nyuplai ke kita itu ngejual juga ke toko bagus. Kalau kayak gitu zaman dulu kan Iya, gitu. toko bagus. Ya, OLX. dia ngejual juga dengan seharga apa yang kita beli ke mereka. Jadi hancur lagi. Jadi gue muter otak lagi. Gue harus jual apa ya? Oh, gue jual, lu tau nggak korek Zippo? Iya. Nah, kebetulan Zippo. Iya. Kalau bilang orang ini Zippo. Iya. Zippo. Ya, itulah. Gue jual korek itu, gimana caranya itu beda. Jadi itu bisa dijadiin kayak gift. Merchandise. Ulang tahun. Nah, temen gue itu dia itu ada tukang grafir. Yang Kayak gambar-gambar. Happy birthday sayang. Oh, yang gitu. Ada yang kayak gitu Iya. tuh. Jadi benar-benar custom lah jatuhnya. Bahkan itu ada 2 produk gue jadiin satu kolaborasi. Zippo Rip Curl. Lu tau kan Rip Curl? Iya. Iya, brand itu. Ya kan? Iya, tahu. Billabong. Itu gue yang bikin sebenarnya itu. Itu gue yang bikin. Kalau lu pernah dapet Zippo Rip Curl, Wah, masa? itu gue yang bikin. Masa? Itu gue yang bikin.
Jadi gue gabungin jadi satu. Karena kenapa? Gue ngelihat pasarnya barang-barang surfing, meskipun di sini tidak ada yang surfing ya di Makassar. Ya kan lucu ya, yang lucu sebenarnya. Tapi itulah kekuatan branding sebenarnya. Di situ gue belajar sih. Oh, gue harus manfaatin apa sih yang dibutuhin, apa sih yang laku di Sulawesi. Oh ternyata brand-brand surfing kayak gitu. Ya udah gue tulis lah Jipo kan koreknya, terus gue grafil Ripkel, gue grafil Bila, Dismetic. Apa sih Planet Surf deh masih iya, barang-barang surfing aja kayak gitu kan gue. Akhirnya itu tuh laku, lumayan lah untuk bayar kosan. Bisa lah beli motor lah, motor-motor Mio. Iya. Nah, mungkin di zaman itu pas namanya pasar tuh pusat grosiran, elektronik juga ada di sana segala macam, jam tangan apalah. Masuklah namanya rokok elektrik. Iya, masih kayak stick itu begitu, Dek. Iya, pokoknya dikasih lah, ada lah stick-stick kayak gini nih. Wow, ya kayak gitu. Saya minum dulu, Pak. Saya juga. Minum pain semua dulu. Minum dulu ya. Iya, ada Soalnya itu ini serius ini. rokok elektrik dulu, rokok elektrik. Lo kan mau kan tahu kan tentang Ya, gue kan. Soalnya gue bukan anak orang kaya. Sekarang aja soal bilang kaya nggak cukup sih jatuhnya. Sangat-sangat Ya kuat tadi, cukup dari 0 begitu. Itulah tadi kalau kita mau nanti ada kesimpulan. Nanti gue kasih kesimpulan ya. Oke. Jangan ku mau motong weh. Ini Mange, kasih yang fokus. Terharu kuat tidak dengan Terharu, hidupnya. kuat asli. Ya sudah, itu Ji. Sangat menginspirasi. Ya. Ya jadi gini, tadi udah di mana sih? Rokok elektrik. Rokok elektrik sudah masuk. Dulu waktu itu gue ingat nama rokok elektrik itu C5 ya. Dia kan ada paketan tuh, ada C5. ada rokok C5, yes, good. C5, itu tonji kayak 5 tonji bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ketinggalan kok. Jadi Dek. mana kasih bahasa Inggris? Ih, ketinggalan kan. Orang Jangan ini, itu. enggak usah dengar orang ini. Belum berapa itu C5? Ah, Belum berapa. Perumah gitu. lucunya garing. Jadi Oke, silakan, masuklah C5 itu dia paketan, dia ada namanya liquid. Jadi liquidnya itu tuh bernikotin, ya kan? Ya nikotin rokok sama nikotin vape itu sangat jauh berbeda sebenarnya. Nikotin rokok itu tidak ada namanya throat hit. Oke. Ya, sedangkan orang pengen beralih atau enggak pengen mencoba tren rokok elektrik. Jadi pas dia nyobain dengan paketan itu, dia sobat kayak gini, gatal batuk. Itu trafficnya. Itu aku pelajari, itulah kekurangannya sebenarnya. Jadi mempelajari kekurangan satu brand, apalagi brand yang tren, itu peluang yang sangat besar sebenarnya. Ya udah, akhirnya cobalah bikin. Gua nggak ada loh basic kimia, gua nggak ada namanya basic brewer. Adapun sekolah brewer, gue tidak akan mampu untuk membayar masuk ke sekolah itu karena saya tidak mampu, ya kan? Saya bukan orang yang punya. Akhirnya nggak tahu ya, emang dikasih jalan. Jalannya tuh Tuhan berikan. Udah dikasih jalan sih. Akhirnya saya cobalah untuk apa sih bahan dasarnya liquid ini. Kebetulan di liquid itu mungkin ya kalau kita bikin liquid memang harus ada keterangan apa aja sih yang ada dalam situ. Ingredients. Oh, nice. Ingredients. Maaf ya orang tolol teman gue. Ingredients itu namanya. Ingredients kan. Jadi di situ ada tertulis VG atau enggak PG 50-50. Enggak, itu ratio namanya. Salah. Codoran tersegi lain. Ya, VG Salim. Jangan emosi, maafkan teman saya. Oke. VG itu kan vegetable glycerin, terus itu PG itu propylene glycol, terus ada lagi yang namanya sweetener, ada namanya nikotin atau enggak flavor atau enggak essence. Betul sekali. Ada yang namanya essence ya. Ya udah dari situ, oh kalau essence itu kayaknya dibelinya toko kue ada. Rasanya ini dibaca deh. Ya, beli di toko kue essence, terus yang susahnya ini itu adalah propylene glycol sama vegetable glycerin. Gue nggak tahu beli di mana. Ya kan, pasti di toko kimia dong belinya. Terus adalah nama toko kue namanya Bratakem ya di Jakarta itu banyak banget. Memang khusus untuk membeli bahan-bahan kimia. Gue datang ke sana, nah gue tanya, Pak, saya mau membeli propylene glycol sama sama vegetable glycerin ya atau enggak VG lah. Bapak dari sekolah mana? Jadi itu harus ada kartu pelajar sekolah kimia. Dan kebetulan ya kan adalah kayak sumpama kayak keluarga lah di sana.
Dia punya itu. Dan Oke, betul-betul jalannya memang. dia itu sekolahnya Di itu kimia benar memang? ngambil kimia. Oke, jalannya memang. Ya udah, Momentum. datanglah, kita pakailah Kartu itu. kartu itu, akhirnya kita bikin. Nah, yang tidak ku dapetin itu adalah nikotin karena memang gak ada yang jual nikotin di Indonesia. Akhirnya bikinlah itu liquid itu. Gimana caranya? Pak? Tidak pakai nikotin. Bikin aja, bikin gimana cari enak kayak Wah, enak. wah. Namanya juga, ya sama aja sih basicnya. Gue pengarang lagu ya jatuhnya ya. Mau nggak mau juga nguliknya seperti itu aja. Bikin sampai benar-benar. Tapi nggak pede untuk jual. Karena kenapa ya gue siapa? Ya kan, udahlah datanglah gue ke mana namanya ke tempat gue beli vape itu kan. Gue bilang ini nggak sengaja loh. Ini fun fact ya, kayak gini nih. Udah cobain. Enak ini tidak gatal. Gitulah ya. Kayak gitu. Enak tidak gatal. Liquid apa ini? Ya kan, gue bilang. Itu saya bikin. Pak Botek kok. Ya, kayak gitulah. Ini Pemain Bali. Ya. Iya, dia bilang gitu, Pak Botek kok. Tapi ini kan versi Iya, ya. iya. Katanya, Kamu lu pembohong. Lu bohong ya, lu bohong. Enggak, gue nggak bohong. Ini benar-benar gue yang bikin. Ini real. Wah serius. Jual aja katanya gitu kan. Kebetulan kan dia juga penjual. Ya udah saya bikin lah. Kerjasama lah sama yang punya toko Iya, vape. akhirnya saya telepon Uka. Kan waktu itu kan Uka sering nitip beli Aca, liquid. Uka ini siapa ya? Iya, dijelaskan juga. Kurang aja. Tidak ada apa-apa. Biar orang juga tahu. Dijelaskan juga. Makanya sambaran kakak, Harusnya sambaran. lu tuh kalau gue nyebut kayak gitu Uka itu siapa? Harusnya lu bilang, oh kakaknya. Ulang. Kau udah menonton kau kayak Ulang, ini. ulang, Kurang Pak. ajar kok Pak, kau. ulang. kurang ajar. Diulang dari awal merantau. Bagaimana aja itu? Jadi gue telepon abang. Ya. Kebetulan kan abang gue kan lebih duluan nge-vape daripada gue ya. Iya. Jadi dia tuh sering nitip lah, beliin liquid ini dong ya gitu. Gue bilang, Kak saya udah bisa bikin liquid. Ya kan, saya mau kasih nama, kebetulan kan waktu itu kan saya belum ada jiwa-jiwa untuk kreatif, untuk brandnya tuh harus apa, Iya. ininya belum apa, itu belum ada pengetahuan tentang itu. Jadi? Katanya, kasih aja nama Cloud Heaven. Oh, awalnya. Nama liquidnya tuh Cloud Heaven di awal. Oh. Ya udah, aku tempel lah, aku desain lah, ambil lah logo-logo awan Ya. di Google. Iya. Ya kan, habis itu kayak ya masukin lah ke Photoshop kayak gitu kan, Cloud Heaven, ya udah tempel lah stikernya kecil-kecil gini, liquidnya itu 15 mili, 10 mili kalau nggak salah deh. Udah aku tempel di situ. Nah paket rokok elektrik itu tadi, itulah dibuang liquidnya, dimasukin lah liquid aku. Oh, jadi orang beli rokok elektriknya dibuang isinya. Ya, jadi dapat tuh orderan. Nah, jangan salah, itu nggak langsung kayak gini. Iya. Tiba-tiba razia itu nggak boleh jualan rokok elektrik kayak gitu kan. Oh iya, ada isu-isunya itu. 2014. Wah itu nggak boleh kan? Ya udah kita kesabet lagi lah, kesabet. Jadi saya udah nggak jualan di tempat itu. Takutnya juga teman saya juga ditangkap resiko. Ya udah saya main ke anak-anak vape yang sombong-sombong semua, yang liquidnya mahal, apa segala macam. Mainlah ke sana kan, habis itu main ke sana. Ini durasinya ini nggak sih? Aman Bebas, aja. bebas. Aman. Kalau gua ngobrol itu bisa 2 jam 3 jam loh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bang Dabaran juga kita melarang. Iya. Mainlah ke mereka semua kan yang harga ininya mahal puluhan juta segala macam. Saya mempelajari sih apa sih yang mereka pakai sebenarnya, A, B, C dan E, O kayak gini-gini. Pokoknya mereka itu rasis lah dulu di zaman itu. Ya soalnya mood kita clown, mereka ori lah, rasis lah. Jadi masuk komunitas itu susah banget, lu harus punya uang tuh. Ya kan? Ya cuma yang mampu bisa beli liquidnya itu pun harus nabung dulu kan. Oh liquidnya 300.000, akhirnya belajar. Kan udah ada basic nih. Iya. Ya udah, kebetulan di waktu itu gue tuh harus yang namanya tuh cari bahannya tuh bahan-bahan luar. Nah udah ada di Google kalau brewer itu pakai bahan apa sih gini-gini, ada tuh. Pas gue cari di websitenya ternyata ada dan beli. Nah kebetulan saya udah punya uang mau beli, pinjemlah kartu kredit lu. Gue pinjem dong kartu kredit lu. Untuk gua pengen belanja di luar. Datanglah itu barang, datang ke Bea Cukai Halim, nyangkut di telepon. Ini Bapak Reza, ini barangnya nyangkut di Bea Cukai gitu. Bapak punya surat izin impor nggak? Waduh. Wah saya datang di sana, Pak saya mau barang saya. Ada surat izin impor nggak? Kalau nggak keluar. Gila.
gimana dong saya? Gue harus gimana? Gue nggak punya apa-apa, gue nggak punya basic, surat izin import aja tuh bikinnya di mana? Gue nggak tahu. Ya kan? Akhirnya gue mau mohon-mohon sama bapak itu, akhirnya nggak dikasih. Ya udah, ya gimana lagi? Tapi gue nggak pulang, gue nggak nyerah. Gue duduk di tangga itu gue nungguin sampai benar-benar kantor itu tutup, bapak itu keluar. Ngapain kok di situ? Saya nungguin pak. Beneran? Kasihan tadi. Ya. Saya nungguin pak punya saya. Saya alasan bukan untuk bikin liquid karena waktu itu kan industri Iya. kue itu untuk sampel kue pak sebenarnya. Buat bikin kue apa segala macam. Terus kata dia kayak gini, ya udahlah sini ambil. Lulu Akhirnya juga dia. Dikasih. So, kalau jadi itu bapak lihat pengorbanannya saya kasihkan ke. Biar saya biar saya jadi itu bapak. Berapa ada durasi ditunggunya kira-kira? Dari jam 1 itu sampai bubar kantor itu jam 5 atau 4 jam 6. Lumayan. Ini tanggap 6 jam lah ya. Itu di Bea Cukai Halim itu gue tungguin di situ. Sampai benar dikasih, ya udahlah dapat energi lagi dari sana, udah bikin. Nah, kebetulan itu udah ada teman saya itu dia udah, kita kan ada grup-grup kayak gitu kan, grup-grup vape gitu, meskipun ya yang rasis nggak masuk di situ. Udah ada yang jual nikotin, udah ada apa, ya udah beli, bikin. R&D bikin. Nah, setelah jadi, bikinlah yang namanya Hero 5. Bikinlah liquid namanya Hero. Pahlawan. Ya kan? Bikin Hero untuk creamy, bikin 57 Untuk buat mint. fruity. Frutinya. Gitu kan. Bikinlah. Pas dibikin ternyata masih kurang laku. Akhirnya bikinlah namanya Hero 57, gua satuin deh sekarang. Siapa tahu kalau Rezekinya disatuin rezekinya di situ. Bikin. Pas dibikin, sumpah gini, gue nitip toko-toko nih, lu toko, gue bawa ke lu, mau nggak beli produk saya? Nggak, titip nggak. Ditolak. Akhirnya ada satu toko, ini sebelum Sapom ya, ada satu toko, gue titip sama dia dan gue ditipu. Anjingnya Oh, ditipu lagi. Nggak dibayar cuy. Selalu itu. Ya mungkin Masa kalau lalu, dia masa nonton lalu. ngerasain kali. Terus ada lagi orang yang nongkrong di sana yang suka beli liquid gua. Ya kan? Bro, liquid lu enak banget. Gua bawa deh ke komunitas gue. Ada berapa di situ? Ada 10. Sampai sekarang dia nggak bayar. Mana ya itu? Ini lagi. Itu ditipu lagi. Ditipu lagi. Nah, akhirnya bosku. setelah gua tahu yang toko ini ternyata nyuplainya itu ke Sapom. Datanglah gua ke Sapom. Akhirnya ada food court di sana, gua duduk. Nah, ini gua nggak tahu ini Sapom ini siapa. Oke. Datanglah gua, duduklah di food court, gua lihat orang ada yang nge-vape. Gua samperin, "Bang, mau cobain gak liquid saya?" Itu udah pakai kemasannya itu gua udah bener-bener package itu kayak botol US yang pipet kayak gitu kan, lo tahu kan? Iya, Pakai iya. orang sabu-sabu ya. Iya. Kayak gitu. Abis itu saya Nyerinya. nih gue tetesin kan ke dia kan, ces. Terus dia sedot, oh, wah ini liquid lo, iya. Dijual di mana? Gue bilang dulu ada di sini tapi sudah tidak ada. Tapi gue nggak ceritain kalau gue ditipu. Katanya titip aja di Sapom, bawain aja ke Sapom, siapa tahu dia mau beli, dia jual. Saya sering beli liquid di sana. Sapom tuh di mana? Dia yang nunjukin. Di sini lu belok kanan nanti ada tangga ke atas ada ruko. Lu di atasnya ruko itu. Akhirnya gue datang lah ke Sapom. Gue bawalah liquid gue kan. Gue nggak pede, sebenarnya gue nggak pede apa-apa. Gue bilang kayak gini sama dia. Komartin. Iya. Bapak kah? Bapak. Komartin, ini saya punya liquid. Mau nggak saya titip sini? Gue cobain dulu. Nah, dicobain dijilat. Habis itu diambil RDA, dicoba. Enak nih. Lo mau jual berapa? Lo tau nggak gue ngomong apa? Terserah. Iya. Lagu. Iya. Terserah kita. Ya berapa? Terserah berapa? Ya udah dia nyebutin harga. Ya udah. Oh iya. Masuk modal. Alhamdulillah masuk. Ya kan masuk. Setelah itu masuk. Dibelilah semua. Lu bayangin, lu bawa berapa? Ada di sadel motor gua. Berapa kita bawa pada saat itu? 1 liter berapa ya? Kayak 30 botol lah. 30. 15 ya kan. Gua nggak berani bikin banyak soalnya. Gua bawalah ini. Setelah itu gua bawa, besoknya itu gua mau datang. Jadi Sapom itu tuh bukanya tuh jam 2 siang. Gua datang, lu tau nggak ya? Jadi orang tuh masih
negatif thinking lah sama gue. Gue datang, gue ketemu Martin, itu tokonya itu tuh belum buka, masih tutup kan. Gue datang, lu ngapain sini? Lu mau COD-an ya sama customer gue? Anjay. Bodoh amat lu Tin, anjir. Sekarang partner gue. Lu mau COD-an? Enggak, gue main aja di sini. Jadi gue datang, itu tuh gue bantuin tau, nyapu-nyapu di tokonya dia. Itu karyawannya dia manggilin gue, Andika kangen band, karena dulu kan rambut gue. Ada foto lawatan PCM gitu. Di zaman itu kan emo cuy. Oh iya, emo. Ini kan belum Harus belum lewat alis. transisi. Belum. Masih alay. Itu ya, Andika kangen band, apalah segala macam. Ya udah gue masuk. Jadi produk gue tuh udah ada di etalase, gue tuh jadi SPB lah. Kalau laki-laki kan SPB jatuhnya ya. Jadi gue jelasin ya produk knowledge-nya tuh seperti ini flavornya ini. Dan pada akhirnya booming. Boom. Liquid yang apa itu? Iya, yang booming. Rasa pertama. Ya, Dragon Knight. Oh iya lagi. Nah, Dragon Knight itu booming, iya lagi paling. Iya lagi. Apa kau iya lagi? Rasa apa itu Pak? Dragon. Dia Rasa naga ya? Krim brulee sih jatuhnya. Krim brulee. Lu tau gak krim brulee? Yang biasa Udah di nggak usah kopi. kita bahas. Biasa di kopi. Ya. Pacar, tadi sebelum lanjut. Tapi saat itu sudah ada liquid orang Indonesia yang bikin. Iya. Selain kita. Belum. Ada namanya Senso, tapi ya liquidnya kayak liquid standar Indonesia aja. Iya. Dia liquidnya tuh bukan standar US karena mungkin dia pakai bahannya tuh bukan bahan dari US. Kalau gua kan udah pakai. Iya. Ya kan? Nah, dari situ kan itu kan keuntungannya besar banget tuh kan, laku produknya. Setelah laku produknya, akhirnya gue mencoba lah beli essence. Essence yang ada di tempat gue yang tadi gue coba-cobain itu, gue bikin lagi liquid. Nah, pas gue kasih lagi Martin, karena Martin kan gue udah percaya, karena dia bilang liquid ini enak, laku. Akhirnya, Tin mau ini coba liquid baru gue nih, wah enak nih, mau nggak? Namanya liquidnya Sapom. Oh itulah yang Sapom itu. Iya. Liquidnya Sapom. Dari situ meledak. Akhirnya gue merasa gue udah bisa berdiri sendiri karena nama Hero itu udah dikenal orang. Gue bikinlah Susu Bro. Susu Bro itu booming juga di Bali. Nah, segala macam. Akhirnya waktu itu gue dapet panggung yang sangat besar karena dulu ada namanya Dimas Movie. Itu tuh Bapak Vape Indonesia. Ya kan? Bapak Vape Indonesia. Nah, dia itu bikin namanya ITBF, Indonesia Top Brewer Festival. Pacar ikut. Gua ikut di sana dan gua menang 3 kategori. Boom. Dari situ makin boom. Yang tadinya Awal-awal mulai naik. wah, tadinya orang cuka itu, orang cuka itu tuh sama gua itu udah barang lu aman. Aman. Tapi masih mau komunikasi sama orang juga itu. Udah enggak sekarang. Ya. Pensiunnya mungkin deh. Mungkin. Pensiun. Atau mungkin dipecat nih. itu yang karyawan yang dulu panggil Andika. Tahan dulu belum. Oh, belum. Iya. Saya penasaran itu. Iya. Jadi dan pada akhirnya produk itu makin banyak kejual, ya udah gue kasih mereka itu untuk packing barang. Gue kasih 2.000 per botol. Setelah 2.000 per botol, mereka juga bantu untuk jualin ke para toko-toko. Karena waktu itu tuh Liquid Hero itu bener-bener orang tuh kayak beli berlian. Masa Pacar? Parah, lu beli bukan kayak berlian, kayak emas. Lu beli pasti akan naik gitu. Jatuhnya kayak gitu. Pasti akan mendapatkan keuntungan dalam waktu dekat. Kayak gitu kan. Jadi gue kasih mereka cuan itu 20.000 yang pernah ngomong gue kangen band. Jadi di saat Si anjing ini. Jadi di saat Sapom mau turun, mau pindah, gue bilang gini, karena gue besar di sana dan nongkrong di sana, gue bilang gue beli sahamnya 100%, gue kembangin. Gitu. Tim yang sekarang. Toko vape enggak, terbesar. pindah dulu di Antasari. Itu Oh gede yang di juga. Antasari nih. Cih, lu tahu? Bilang seakan-akan tahu saja. Iya. Oh yang di Antasari nih. Iya, di Oh, tempatan iya. itu ya. Gue bisa acting Iwan, tenang aja. Tapi gue nggak acting cerita ini nih. Ya pas dari situ, ya udah pindahin. Gue bener-bener gedein namanya Sapom. Terus gue bikin lah PT Pahlawan 57 karena udah dilegilin sama pemerintah. Gue bikin PT Pahlawan 57. Akhirnya Pak Martin Bong Iya. Ya. itu saya tarik masuk ke dalam Timnya. saham Hero 57. Oke yang awal yang dari Subcom. Gitu. Sebagai bentuk terima kasih. Iya. Orang yang pertama percaya. Tidak Ya, lupa, tidak bukan lupa. utang budi sih sebenarnya. Iya, Ya intinya sama-sama tuh berproses ya itu sih. ya kalau gua nggak ketemu dia, gua nggak akan kayak gini sih. Iya. Lebih tepatnya sih Iya, seperti iya. itu. Betul.
Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan semuanya. Dan mungkin setelah itu ya gue baru ketemu sama lu. Dan yang anehnya lagi, dulu itu pas gue udah sukses, ya mungkin ada perubahan ya di keluarga gue. Satu, rumahnya nyokap gue benerin apalah segala macam. Orang itu menilainya itu kalau gue itu pas showbiz. Masa? Atau nggak penjual narkoba di kampung. Oke. Sampai iya, yang ngomongin itu bahkan keluarga gue sendiri. Karena ada familiar mungkin soal itu Iya. Pak ya. Iya. Si Uka ini yang ngomong itu. Bukan cuma keluarganya, bukan cuma kau Kak. Kau Maksudnya- kau saja keluarga. Keluarga lah, keluarga. Bagaimana kita Kamu undang udah Kak tahu kalau gua kerja kayak gini kan. Akhirnya ibu tuh tahu kan, akhirnya diterbangin semua ke Jakarta, dibeliin tiket. Diajak ke rumah, dia liatin ini anak gua udah punya rumah, udah punya mobil, diajak ke pabrik. Ini kerjanya anak gua. Ya, bukan sembarang gak kerja. Ada pabrik sekarang. Ada dong, Ada. ada. Ih, Dari kayak jual-jual enggak kecil. pernah kok ini. Udah pernah memang Sejak sampai anak dia udah ada pernah pernah. ke pabrik. Sampai masalahnya anak kalau sampai di Jakarta dikurung ya. Iya. Dikurung saja. Dikurung Dihipnotis. baru dihipnotis. Nanti saja boleh sana. kayaknya diagendakan Peca Iya. di. Boleh, kita, boleh. kita ke sana tuh. Tur. Iya. Nah, dari awal sampai sekarang Peca, liquid apa yang paling merajai produk? Iya, semua produknya. Iya, semua produknya Hero 57 atau R57 ini. Paling Yang berjaya mengangkat derajatnya Peca ini. Yang... Selain Parecu, Pak. Iya, Pare itu kan sudah jelas. ya. Sudah jelas. Jelas, tidak bisa Iyalah. dipungkiri itu. Sapom, Moon Rabbit, Luna, ini hero ya. Kalau Iya, itu iya. kan R57 kan. Sapom, Iya, iya. Moon Rabbit, Luna, itu legend banget sih, bener-bener Iya. legend. Kenapa itu namanya kan nama-nama Dota kan? Iya. Kecuali Luna. Sapom. Ya, Luna kan ini Dota Iya, toh. iya. Itu nama-nama Dota kecuali Sapom, itu tuh bener-bener yang bikin Hero 57 itu bener-bener berada di puncak-puncaknya dia tuh sebenarnya. Karena kualitasnya itu udah hampir lah sama kayak Liquid US. Nah setelah ada Hero dengan kualitas sama kayak US, dan harganya jauh di bawah, akhirnya Liquid US itu pada pergi semua. Masa kita yang usir Ki. Betul, bisa dibilang seperti itu kalau kasar. Luar biasa. Anak Sulsel Mau Pride. minggat dari negara ini. Sulsel Makanya Pride. mau menguasai. Peca, yang kolaborasi yang kayak Deddy Corbuzier. Siapa saja? Ya. Iya. Yang Gua besar tuh- selain iya. Parecu. Gue tuh pertama kali artis ya, gue pernah kerjasama sama Elemen, ya, sama Ferdi, itu liquidnya Magnum Opus, itu pertama kali. Terus kedua gue pernah kerjasama Deddy Corbuzier, Ya. terus gue pernah kerjasama salah satu artis yang baru tenar ini, siapa? For Revenge. For Revenge. Ya, I know. Ya. Dan gue pernah kerjasama juga sama Fadli, kakaknya Fuji. Oke. Iya, Ya, iya. tahu. Pali. Temannya, Iya, temannya. biasanya kalau Fadli panggil Fadli. Pali, temannya memang. Iya. Iya. Lucu dah Peca ya gitu. Iya. Terima kasih Peca. Soalnya teman gue juga Pali ya. Apa lagi ya? Siapa lagi ya? Ya sama ya artis kesayangan gue, Apa? Parecu. Apa ya? Benar nih. Tapi ada satu fenomena katanya Peca. Apa itu? Itu paling banyak penjualannya katanya yang merajai ini American Fruity. American Fruity itu karena konsepnya itu American. Fruity dia konsepnya. nggak gitu juga. Bukan karena fruity atau apa. Soalnya American Fruity itu jatuhnya gini loh. Soalnya basicnya itu kan dulu kan ada zaman out gitu kan. Jadi kita tuh masuk kelasnya out dan itu booming. Akhirnya kita mencoba untuk gimana sih kalau kita bikin fruity. Ya udah kita bikin American Fruity, pots friendly, dan itu di zaman itu kan orang masih pakai salt. Salt kan harganya segini. Pots friendly itu yang pertama kali bikin adalah Hero. Yang tidak menggunakan salt, yang lebih murah. Makanya Pots friendly. dihajar semua salt sama American Fruity karena harganya lebih murah. Kalau punya lu kan mahal. Karena dia salt. Seri American kan ada American Breakfast toh itu Iya, dulu baru iya. kita masuk Breakfast. 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 Demi kasih aneh. Karena kalau tidak salah Peca, penjualannya di American sudah lebih 1 juta botol. Lebih. Lebih. 2 juta malah enggak tahu 2 juta atau Jutaan lah. Jutaan. Masa Jutaan per tahun? botol. Oh enggak per tahun. Dari awal Kalau muncul sampai sekarang. Akumulasi ya mungkin udah lebih dari itu. Masa Peca. 2 juta lebih. Yang paling mendekati Parecu berarti. Iya. Parecu itu Sudah bisa mendek. dibilang masih anak bawang sih untuk saat ini. Tapi kesayangan. Tapi kesayangan. Ya, gue beliin kamera American Fruity gue nggak Iyalah. beliin kamera. Iya, apa aja. Iya, tapi gue beliin Lexus. Iya, ada mobilnya yang story saya lihat deh, kita belikan itu. Itu kan ya apa ya bentuk gimana gift lah kayak gitu kan. Kalau bukan karena dia
Iya. Kita juga nggak kayak gini. Ya, Simbiosis mutualisme Betul istilahnya. sekali. Aja. Ngeri. Pak, kalau ke Makassar kan jarang-jarang. Apa pertama kita cari? Selain anak-anak Parecu. Selalu Selain PD. Ya Palu Basa lah. Palu basah. Iya, gue lebih memilih ketemu Palu Basa dibanding kalian sih. Serius kalau Saka, lihat dulu Saka ya. Saka. Apa yang teringat? Enggak, ini gue mau nanya sama kalian ya. Kenapa lu bikin pertanyaan kalau pulang ke Makassar apa yang pertama kita cari? Siapa? Emang lu gak punya ide apa dengan pertanyaan ini? Kenapa? Dia bisa dikomentari nih. Enggak, masalahnya tuh pertanyaan lu tuh Ini nggak paeng, penting. Pak. Ini paeng. Ya, lu carilah. Iya. Ya. Masih ada kayak kita kejar sekarang Ya. setelah ada di titik ini. Ya apa sih? Financial Apa? freedom. Financial freedom. Apalagi yang kita mau bikin mungkin atau apa? Pak? Siapa saya? Bukan kau. Pabu apa? Kalau sekarang sih gini ya, jujur sih, gue sih lagi ngembangin ya, jatuhnya kayak di dunia bisnis seperti coffee shop. Ya mungkin kan gue ada coffee shop, ya mungkin saingannya Cusi kali ya, Cusi ya nama lu ya. Cusi ndak dihitung Ji. Udah dihitung. Ya tapi kan ini mumpung ada ini kan, ada logo gua kan. Iya. Jadi R57 itu sebenarnya luas banget sebenarnya. Ya Udah bukan banyak. cuma vape. Ada mini soccer, ada Iya, dia. ada Kafe. dan insya Allah sih kita buka di Makassar. Gokil. Terus R57 dan ya F&B sih karena jujur gue suka banget masak. Memang ya, di story-nya ada. Food and beverage. Yes. Tapi Moki memang menua di Jakarta tuh. Iya, apakah Masa-masa iya. pensiun. Atau mau beli rumah juga di Malino kalau tua. Iya. Ya menua sih sebenarnya gue yang penting satu ada laut. Yang penting ada laut. Ada laut. Why? Pare-pare. Karena sana gue suka ikan sih sebenarnya. Kalau di Pare-Pare sih kayaknya enggak karena Kan kalau- tidak harus di laut kalau mau ikan. ya tapi ya butuhnya ikan seger lah. Ikan seger lah. Dan gue suka laut dibanding gunung sih kalau gue. Tapi pare kan laut. Oh pare Milo ya kalau pare. Bukan ikan ya Milo ya. Milona juga. Dari pelabuhan Ji masuk. Nih, banyaknya miklan ini yang masuk. Saya penasaran sama teman Bente itu sekarang. Iya yang Apa nih kau udah bikin sekarang? Teman band yang mana nih? Yang dia Di anu, Pare-Pare. Pare-Pare. ke Jakarta. Kita biasa jumpa Ji kalau ke Pare-Pare Ki. Jumpa ya paling gue temenin dia main Mobile Legends sekarang. Masa? Iya silaturahmi sih tetap ada mungkin ya, apalagi yang basis ya. Karena gue utang budi juga sama dia dulu kan waktu gue SMA kan ya karena keadaan orang tua juga lagi susah ya kan jadi gue numpang makan mulu sama dia. Masa? Ada Ya. gitu tahap itu? Ada lah ya jadi gue ngajarin dia main bass. Ya gue ajarin dia main bass karena anak itu nggak ada basic musik sama sekali nggak bisa main musik cuma suka musik. Ya udah gue ngajarin dia main bass sampai pada akhirnya dia juara festival indie di Makassar itu masih pakai karya gue. Jadi awalnya ini Peca merantau ke Jakarta karena musik. Ternyata jalannya bukan di musik, dia bikin studio sendiri juga. Ya, Ya latihan tidur waktu Iwan itu. Pals. Itu hari ya kita ke sana, kita ketemu mahal ini. Tidurnya nah itu. Oh iya. Kamar tadi. Kamar tadi atas. Kita sudah tidur di situ. Saya tidur samping drum. enggak sebenarnya itu bisa dibilang satu hobi kan. Terus kedua itu kan mimpi banget sih. Siapa sih yang enggak? Kalau dulu kan di Pare-Pare kan gimana ya? Kita latihan studio aja kita harus bayar. Ya suatu saat ya mungkin akan beli. Dan alhamdulillah sih udah terpenuhi semua sih kalau untuk musik sih. Anunya Ya, istilahnya. bahkan kalau dibilang sekarang lu pakai nggak sih studio lu? Ya bisa dibilang ya 99% jarang banget masuk studio. Iya. Karena kenapa? Bukan tidak ada waktunya atau kayak gimana nya. Jadi apa ya lebih udah momennya tuh udah lewat sih sebenarnya. Jadi cuma hobi aja sekarang udah bukan yang untuk sesuatu yang dikejar untuk mendapatkan uang atau enggak sesuatu yang dikejar untuk mendapatkan kayak personal branding lah atau segala macam. Sudah bukan itu ya yang dia ini. Karena sekarang teman-temannya di Instagram saya lihat Charlie. Iya. Oh ketemu Jadi ya kalau ada dia suka, kalau ada dia suka, dia datangkan ke rumahnya. Enggak, kalau Charlie Itu Charlie kemarin. Charlie itu jujur Di gue tuh belakang juga memang. gue tuh baru pertama kali ketemu ya sekali ya. Kalau gue sih kayak gini ya. Kemarin itu kan ada acara buka puasa di rumah ya kan ya mungkin karena
kumpulin semua karyawan dari pabrik, bahkan dari office marketing dan lain-lain. Gue tuh pengen ngasih mereka hiburan kan. Apa sih yang bisa gue kasih hiburan ya? Kebetulan waktu itu kan lagunya Charlie kan lagi hits, dinyanyiin Idol. Ya udah, aku tanya sama teman, lu punya link gak untuk Charlie? Ada ternyata. Ya udah, panggil datang ke rumah. Wah, buat menghibur anak-anak aja sih. Oke. Ya udah. Kita di sini dibikinnya event Pak Ica. Sampai itu kan, ya udah habis itu yang ngehibur kayak gitu. Baru kita kenal dan nextnya mungkin insya Allah ada Charlie juga di Malino nanti, camping. Oh, masa? Itu saya ajak ya karena kita udah temenan ya udah. Kenapa bukan Jirox? Karena bukan Jirox, ya ini nggak bisa lu pertanyaan kayak gitu menjebak anjir. Oh iya. Sudah maaf. Kalau Jirox saya mau naserang itu Pak Ica. Kalau segini, kalau mungkin gini, gua bisa jawab secara halus ya. Jawab secara halus kalau Jirox itu kan pasarnya kan anak band. Iya. Ya kan lebih ke anak band yang tidak begitu merakyat juga. Bukan tidak begitu merakyat sebenarnya lagunya bisa diterima. Tapi yang paling terhibur itu anak band karena melihat keren. Iya, karena festival banget toh dianya. Ya, festival. Ya, makanya gue undang Charlie itu buat kita nyanyi karaoke bareng. Happy lah, Nyanyi gitu happy Charlie. lah, sabar Kalau ya. untuk musisi Jirox. Ada di camping nanti. Mungkin nanti kalian bisa ketemu juga. Kalian datang nggak sih? Datang lah Pak. Ya. Apa kira-kira penampilan anak? Puisi. Isi berantai. Fender atau Perez? Apa yang Fender atau Perez? Merek gitar ini ya? Gue tanya, lu kasih gue pertanyaan emang lu ngerti? Tahu Tahu lah. lah Pak. Fender itu gitar, Perez juga gitar Ji. Sama Ji. Bentuknya lu tahu nggak? Serinya Iya. Gue seri. Brand, ini brand. Seri berapa yang kau? Brand. 24X. Nah, Kalau kita punya Tapa, dia 24. Gue sebenarnya suka semua sih jatuhnya ya, tapi gue lebih suka Fender. Fender. Ya. Karena gue lagi suka, ya lagi koleksi gitar lah. Koleksi gue lebih banyak Fender, Perez juga ada, tapi mungkin gue ada satu Perez itu ya mungkin cuma gue doang yang punya. Warnanya, karena Perez itu kan kita melihat dari warnanya. Warna, betul. Pak Ica, berapa nih gitarnya Eros di kita? Iya. Kalau gitar yang bentuk kayak Eros itu sebenarnya udah banyak, tapi bener langsung dari beliau karena ya bener-bener ngefans banget ya, cuma satu-satunya artis di dunia ini yang gue fansin cuma Eros Chandra doang. Kenapa Jadi, Eros? Kenapa bukan si dutanya? Ya, Sama-sama gitaris. Sama-sama. ya, Nggak ngerti kalau Bodohnya bukan ini band, nggak ngerti Pak. Musik balik. gua Ini nah. Dapat apa disebut nominalnya itu sahabat? ya mungkin kalau Gitarnya. orang bilang gini, Sheila on Seven keren ya, memang keren, tapi yang bikin keren kalau menurut gua Eros Chandra. Iya lagi. Apalagi kalau dia kasih pinjem gitarnya main di belakang. Sahabat, apa disebut anunya? Apa? Harga gitarnya Eros yang dibeli. Ya nggak apa-apa ya, emang kenapa ya kalau itu real kan? Iya betul. Kenapa tidak? Why not? Why not? Berapa Pak? Berapa kemarin dibelikan itu sebenarnya yang dibuka? Sebenarnya sih yang kemarin itu kalau gitarnya Eros itu kan kemarin serinya James Taylor ya, itu cuma ada 3. Iya betul. Ada 3 di Indonesia, itu harganya itu sekitar 135 jutaan. Gitar itu. Iya. Nggak bisa dipakai pergi antar anak ke sekolah itu. Ajalah ada gitar tuh. Ya, ada juga kalau Wajar kalau James Taylor juga sih Peca. Mereknya. Eros mau jual gitar 1 M pun sebenarnya kalau kita suka banget sama dia dan punya uang, Pasti kita beli. pasti kita beli. Iya. Kayak gitu. Apalagi gitarnya dia tuh yang I love my Sepia. I love Sepia. Yang di belakangnya itu kan? Ya, tapi gue mau yang gitarnya itu yang dari dia merintis Sheila on Seven sampai sekarang itu yang gue mau, tapi dia nggak mau jual. Oh masa ada? Dia nggak mau jual. Biar 1 M ditawar. Ya dia mau jual pun saya mau. Masa? Kalau punya uang. Iya. Tapi Ada anak-anak di rumah sering main gitar. Ya. Dia soto mau beli gitarnya. sering main di deker-deker. Lama Tommy itu gitarnya. Ya itu ya, tapi dia nggak mau jual sih. Katanya ini gitar ini dengan alasan lah itu gitarnya udah pernah patah, udah buluk, udah bau keringat lah. Tidak, sebenarnya bukan itu, lebih ke itu. historinya. Yes. Berapa sekarang gitar tak? Banyak. Nggak kehitung sih kalau Apa aja? Balas dendam dari dulu tidak mau. Iya. Itu kayak balas dendam ke diri sendiri bilang. sebenarnya itu bukan balas dendam, lu salah bahasanya. Apa paling salah? Nggak bisa, lu mimpi itu tidak bisa lu bilang mimpi itu, lu tidak boleh masukin namanya kata balas dendam. Dendam. Jangan. Nggak ada. Inner chill, memenuhi inner chill. Dia lebih tidak. Inner child.
Maaf Iya. ya. Iya. Tapi semua alat musik bisa kita main itu. Suling. Apa-apa yang tidak bisa. Suling. Nih, gue tuh saking semangatnya ya gue pikir tuh Ya, suling. kalau kita musisi kita bisa bermain semuanya. Ternyata tuh enggak, Tuhan itu adil. Alat petik berarti kita, Pak. Petik gitar lah, pasti gue bisa lah. Bass. Kita tutup sebentar podcast menyanyi toh. Ada gitar. Ada di gitar, iya. Ini juga kalau petik-petik mangga. Tapi di mana peti mangga? Di mana? Apa itu petik mangga? Apa itu petik mangga? Wahan. Kan ini rasa Begini. mangga tuh rasa. Boleh kencing dulu. Boleh. Pasaranku jangan bagi palabe turun. Pasaranku lah. Tobat. Anda. Jangan gue kasih kak gitar kalau yang murah kok dong. Ya, iya, mati. Itu maksudnya hina-hina dulu ini Pak Eca. Iya. Tapi historinya nih gitar. Hah? Begini toh setel di sini. Ya, coba Iwan Ini tahu pakai aplikasi aja nyetem Iya, gitar. enggak usah tentang tung tung tung. Deker, setelan deker. Janganlah ini. Nih. Lu pasin di sini nih. Nah, coba. Coba Wan. Ayo. Baru tadi ini senarnya untuk Pak Eca. Iwan fals lagi. Nih sini gua. Pas gitu, bagus tuh ki dia. Jangan Maka lah. pere, Lagunya apa ini, Pak? Sela lah. Sela. Hello. Nah, ini. Iya, kalau Kanda Brother itu Mi Benta itu personel. Dia produser. Produsernya. Iya, Kanda Brothers Peca. Ya itu gua memproduksi mereka karena gua juga ngefans. Angkat dulu Peca. Iya, enggak. Ya, enggak apa-apa. Halo sayang, lagi podcast ini. Bersama artis Makassar. Putra daerah, 4 orang putra daerah. Venue mana? Nah, larang baca bicara. Oh ya Sisa nih. udah. Oke lah, yuk. Oke. Apa? Lagunya Makassar Uye, bisa, Pak. 7 batu Di rumahmu. Oke, kita nyanyi ya kali ya. Boleh. Gue tuh suka banget sama Silon Seven ya. Mungkin gue pengen pengen nyanyi Coldplay tapi nggak usah lah ya. Nggak usah. Sela-sela lah. Sela aja. Gue tuh paling suka karya Mas Eros tuh yang ini nih. Saat aku lanjut usia. Lirik dong. Aku Saat ragaku terasa tua. Iya, Wang. Tetaplah kau selalu di sini menemani aku bernyanyi. Suara dua tik ini. Saat rambutku mulai rontok. Rontok. Aduh. Jangan pakai sampo sih. Yakinlah ku tetap setia. Setianya. Memijik pundakmu hingga kau tertidur pulas. Semuanya. Genggam tanganku saat tubuhku terasa lindu. Ku peluk erat tubuhmu saat dingin menyerangmu. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia. Saat kaki telah lemah, kita saling menopang. Hingga nanti di suatu pagi, salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Desa Pahlawan in the hall. Dia ini bisa jadi kayak Hudson, bisa suara cewek, bisa suara Oh cowok. iya, Pak. Ya, bisa. Iya. Jangan sudah Mi. Bagus endingnya itu sudah. Oke lah. Peca, kapan itu kamera bisa diambil? Besok lu beli aja sama Yuda. Besok. Oke. Ya, kita mau mengucapkan juga terima kasih Atau nggak ke Peca. lu sama Yuda aja yang ngerti kamera aja. Ya. Boleh. Wes, Ipul Ji. Ini timnya Dr. Padli. Oh, Yang tim Tim medianya, medsosnya. tadi gua habis meeting sama dia. Iya.
SIM udah sana. Oke, terima kasih semua Pak Receh sudah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga selalu mengisap liquid Pak Receh dan semua produk Hero dan R57. Nah, cocok tidak? Cocok. ya. Betul. Langsung. Sampai jumpa di kehidupannya. Saatnya Sakaribo Penta.